17 Maret 2025, Presiden kita Pak Prabowo Subianto meresmikan 17 stadion yang direvitalisasi dan juga direnovasi. Salah satunya adalah Stadion Kanjuruhan. Nah, di dalam pidatonya yang menarik adalah Pak Presiden mengatakan bahwa tidak ada alasan lain timnas kita wajib lolos Piala Dunia. Menarik nih statementnya Pak Presiden. Salah satu kriteria, salah satu tolok ukur untuk menilai bangsa itu punya semangat atau tidak, punya kehendak atau tidak, atau mudah menyerah, atau tidak peduli. Saudara-saudara, bukan bangsa yang kaya saja yang sepak bolanya hebat. Tidak, banyak negara-negara yang miskin, negara-negara di Afrika, tapi mereka bisa masuk ke Piala Dunia. Mereka tidak punya lapangan sebagus ini. Mereka jauh lebih miskin dari kita. Tapi tekadnya, semangatnya tidak mau kalah. Ini yang harus kita belajar. Dan saya terima kasih kepada semua unsur yang bisa membangkitkan semangat anak-anak muda kita, saudara-saudara sekalian. Oh, ini menarik. Dibandingin dengan negara di Afrika begitu ya. Di Afrika itu mulai dari infrastruktur yang sangat kurang. Kita memang sebagai negara masih negara berkembang ya. Jangan dibandingkan dengan Korea Selatan, jangan dibandingkan dengan Jepang yang udah jadi langganan Piala Dunia gitu ya. Cuman kalau misalkan dibandingkan dengan Afrika, kita punya infrastruktur yang sudah melimpah. Apalagi sekarang Pak Prabowo menghadirkan atau nge-ACC ya, kasih ACC kepada Pak Erick Thohir buat boyong Patrick Kluivert berikut para asistennya. Ini nggak main-main dengan pastinya pertimbangan finansial yang tidak sedikit begitu kan. Nah ini satu kata dari Pak Prabowo, tidak ada alasan lain kecuali lolos ke Pildun gitu. Kita baca komentar dari Bunka. Kenapa negara-negara Afrika bisa kuat di sepak bola? Karena mereka punya fisik yang baik. Oke. Kemudian ditunjang skill dan IQ bermain dalam satu tujuan. Gimana sih? Yakni etos kerja. Oke, siap. Lanjut. Untuk keluar dari kemiskinan dengan direkrut klub-klub dunia. Oke, siap. Memang ada banyak sekali pemain Afrika yang direkrut klub-klub besar ya kan. Ada Pantai Gading punya Didier Drogba dan banyak lainnya. Oke, mereka kuat secara fisik, tapi kan kita juga punya keunggulan gitu. Kalau misalkan mau bahas keunggulan orang-orang Asia, kita punya perbandingan dengan Korea dan juga Jepang gitu kan. Maksudnya Pak Prabowo tuh soal infrastruktur. Dalam hal ini kan Pak Prabowo sedang meresmikan 17 stadion. Nah, soal infrastruktur pemerintah tuh nggak pelit-pelit kok. Makanya sekarang gak ada alasan lain, semua udah dikasih. Satu nih harapan kita semuanya, Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia ya kan. Dan apalagi nanti di tanggal 20, 2 hari lagi kita akan melanjutkan pertarungan melawan Australia di Sydney Football Stadium. Supporter Garuda yang ada selalu ada dimanapun timnas Indonesia bertanding tampaknya kembali terbukti. Kali ini terungkap usai antusiasme tinggi ditunjukkan oleh Garuda fans jelang laga melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertandingan yang akan digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025, sekitar 5.000 supporter Garuda dipastikan hadir untuk memberikan dukungan langsung. Kelompok supporter Garuda Australia menjadi motor utama dalam penggalangan dukungan ini. Dibentuk pada November 2024, komunitas ini bertekad mendukung timnas Indonesia tanpa syarat. Terlepas dari siapa pelatih maupun pemain yang dipilih melalui unggahan Instagram @GarudaAustralia, para supporter pun begitu bersemangat. Mereka juga menyambut kedatangan skuad Patrick Kluivert di Australia sebagai bentuk dukungan penuh. Meski belum memiliki keanggotaan resmi, Garuda Australia dikelola oleh sekelompok mahasiswa dan pekerja Indonesia di Australia yang berkomitmen memperkuat dukungan untuk timnas Indonesia. Dengan meningkatnya kualitas timnas Indonesia, euforia dukungan juga semakin besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Menariknya, hal tersebut juga diakui oleh Romney sebagai bumper anyar skuad Garuda. Oleh Romney yang baru saja menjalani laga bersama Oxford United, dipastikan langsung terbang ke Australia.
Mantan striker FC Utrecht tersebut juga kagum dengan sambutan supporter Garuda dimanapun berada. Bahkan sejak datang ke Indonesia lalu, Oli Romney mengakui supporter tim Merah Putih memang sangat luar biasa. Nah, menarik nih. Sudah dipastikan 5.000 tiket yang jadi jatahnya supporter Indonesia sudah di tangan masing-masing, ya kan? Jadi ini ada satu statement yang tebal bener ini. Kita jadikan Sydney Football Stadium rasa GBK. Tuan rumah malah justru yang ini ya, bergetar ketakutan gitu kali ya yang dimaksud begitu. Cuman kita lansir juga dari informasinya podcast Bung Harpa gitu ya, ada beberapa masalah juga dari supporter-supporter timnas kita yang tidak tahu bagaimana cara administrasinya biar bisa dukung timnas di Sydney Football Stadium. Mulai dari masalah visa, masalah administrasi ini, masalah administrasi itu gitu ya. Ini beda ini ya, beda benua. Jangan dikira lagi away kemana gitu, bukan. Ya emang di sebelah sini aja sih ya kan, selatan Pulau Jawa sih. Cuman bukan berarti itu gampang-gampang ini. Ada administrasi yang mesti dipenuhi juga. Soal visa, soal ini, soal itu banyak. Ini ternyata ada banyak sekali supporter Indonesia yang belum melek soal administrasi ini. Makanya Bung Harpa juga menyoroti soal itu. Dibantu ya teman-teman ya. Yang sudah paripurna bahasanya. Yang sudah lengkap ke administrasinya bisa dibantu teman-temannya biar bisa lengkapi juga nih. Ada yang menarik dari postingan Ultras Garuda sebagai fanbase terbesar supporter Timnas Indonesia, di mana nanti tanggal 12 tidak akan menyambut dengan karangan bunga kepada Patrick Kluivert sebagai pelatih baru di Timnas Indonesia, melainkan harus melakukan pembuktian dan kerja keras untuk Timnas kami. Kalian bisa cek postingan di akun Instagram Ultras Garuda terkait ini. Ini suatu bentuk mungkin target yang lebih tinggi dari supporter terkait perubahan dinamika yang ada di dalam pemecatan Sintayong juga. Jadi pastinya kalau kita sudah mengganti pelatih, pasti ekspektasinya akan lebih tinggi. Apalagi ini round 3 yang menentukan untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia atau ke round 4. Atau juga tidak lolos sekalipun. Tetap mendukung Timnas Indonesia, baik menang maupun kalah, apapun itu kita gaungkan kembali semangat juang yang ada di lapangan. Kita harus move on mau nggak mau, tapi ya sudah lah. Pokoknya kita tetap harus mendukung Timnas Indonesia. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Oke, ini sengaja saya ungkit lagi sebuah statement tebal lagi nih dari Ultras Garuda Official, dari Ultras supporter Timnas yang paling gede kayaknya ya. Salah satu yang paling besar juga fanbase Timnas, supporter Timnas. Ketika sekitar tanggal belasan Januari Patrick Kluivert datang ke Indonesia, mereka bikin satu statement tebal, cetak miring, garis bawah. Tidak ada penyambutan untuk Patrick Kluivert. Kami tahu Anda hadir ke Indonesia atas mandat yang diberikan oleh Ketum PSSI, tapi kami tidak mengalungkan bunga untuk menyambut Anda. ini tebal sekali. Tidak ada penyambutan, tidak ada upacara penyambutan. Kami tunggu pembuktiannya. Kami tunggu prestasi yang bisa Anda berikan kepada Timnas Indonesia, dan itu akan dilakukan 2 hari lagi. Jadi kita tunggu saja. Apakah statement yang begitu tebal dari Ultras Garuda ini bakal dijawab oleh Patrick Kluivert di Sydney Football Stadium? Menjadi laga pertama bagaimana tangan dinginnya akan membuktikan sesuatu di sana. 3 hari menjelang FIFA Matchday ngelawan Australia, inilah dia yang kalian tunggu-tunggu nih boy. Perkiraan line up dari gua dan juga analisis taktiknya. Mari kita bahas boy. Dengan banyaknya center back yang dipanggil sama El Bintang Laut, Patrick Kluivert, menurut gua Kluivert akan tetap turun dengan pakem 3-4-1-2. Ini adalah formasi yang akan digunakan ketika Timnas lagi bertahan. Sementara saat transisi menyerang, di analisis gue adalah Timnas akan berubah dengan pakem 4-2-3-1 ataupun 4-3-3. Untuk kiper menurut gue Patrick Kluivert nggak bakal ngambil resiko besar, di mana chemistry antara kiper dengan center back itu sangat penting di sepak bola sekarang. Udah pasti Martin Pas yang akan starter menurut gue. 3 back sejajar saat bertahan
akan ada Jay Itzes, Kelvin Verdong, dan juga Messil Hurst. Untuk wingback akan diisi sama Kevin Dix sama Dian James. Dua pivot di lini tengah bakal diisi sama Pelu Pesci dan juga profesor kita, Tom Haye. Mikuraso. Dan Marcelino Ferdinand sebagai gelandang serangnya. Sementara dua striker yang akan bermain secara fleksibel, yaitu adalah El Clemer dan juga Ole Romeni. Bang, kenapa bang? Kok lu bilangnya awalnya main 3 back terus transisi jadi 4-3-3 nih? Nih ya, brother ya nih, gue kasih tau nih ke lu nih. Kalian bisa fokus perhatiin klip ini ya boy. Ketika timnas kita menyerang dari sisi kiri, Kevin Dix akan turun lebih ke dalam. Dan salah satu dari striker nanti, entah Romeni ataupun Clemer, itu akan melebar. Sementara Dian James akan overlap dari kiri. Dan Verdong bakal naik untuk nge-backup posisi yang ditinggalin sama Dian James ini. Sementara buat di tengahnya, Pelu Pesci sama Tom Haye, itu akan berbagi peran nih boy. Pelu Pesci bakal jadi gelandang jangkarnya, atau anchor lah ya, bahasa kerennya anchor lah ya. Dan Tom Haye bakal jadi deep lying playmakernya. Sementara untuk jadi jembatan dari tengah ke depan, itu bakal diperanin sama Marcelino Ferdinand ataupun nanti Eleno Renders. Begitu juga sebaliknya nih boy. Kalau misalnya overlap dari kanan, Kevin Dix akan lebih naik ke depan. Sementara Dian James-nya akan turun lebih ke dalam. As you can see in this video. Semuanya adalah murni analisa gua dari tidak adanya winger murni yang dipanggil. Macam Yakob Sayuri dan juga Witan Sulaiman. Dan banyak striker yang dipanggil sama Patrick Kluivert. So menurut kalian gimana boy terkait dengan analisa dan juga perkiraan line up gue ini? Mantap, ini menarik juga sih, menarik. Jadi kalau lagi mode menyerang itu meninggalkan 3 back di belakang gitu ya. Karena waduh banyak nih pemain depan yang dipanggil sama Patrick Kluivert ya. Kita baca komentar netizen deh. Arta Gumawi, jangan pedulikan taktik, bawa bola ke depan dan cetak gol. Kata main gobak sodor. Enggak kayak gitu. Yang percuma kita mendatangkan seorang Patrick Kluivert kalau mainnya begitu. Jangan pedulikan taktik, bawa bola ke depan dan cetak gol. Lo kata gak ada yang main di lawan. Ada Australia ini men ya kan. Gimana sih orang-orang? Ada lagi, jangan sampai Patrick Kluivert lihat ini, takut diminta bantuin Alex Pastur. Wow. Bantu analisa gitu ya. Ada lagi Krucel. Mana nih? Nah ini nih. Waduh, gak kelihatan. Gak apa-apa, gue bacain ya. Gue jadi kebayang line up-nya gini, tapi penasaran Verdong sama Dean James nanti ketuker atau enggak. Beneran nanya, soalnya Verdong kan sering banget naik. Mana larinya gila, paru-parunya 5. Kita cuman punya 2, gini aja udah kebanyakan ini ya, seprokok ya. Ini Dean James punya, Verdong punya 5 paru-paru. Gue gak tahu sih dan kayaknya gimana di klub. Penasaran juga sih Dean James bakal kayak gimana mainnya. Cuman kalau Verdong sih kita sudah bisa lihat beberapa pertandingan yang pernah kita tonton bareng-bareng juga. Overlappingnya tuh maut men. Jadi kita harapkan gak ada otak-atik soal Verdong deh. Kalau misalkan disuruh untuk adaptasi Dean James-nya saja. Saya sih gitu. Saya sih begitu. Kalau kalian seperti apa? Coba komen di kolom komentar di bawah ya.